Oke, buat Prasmulian lagi belajar Introstat buat UAS. Nah, sebelum kalian belajar ataupun ngerjain soal, penting banget buat pahamin dulu keseluruhan konsepnya ya. Nah, dimulai dari mana? Yaitu kita harus pahamin dulu dari distribusi normal. Nah, simpelnya adalah distribusi normal kita bikin data dalam bentuk bell curve ya. Ini asumsinya sebagai bell curve datanya. Nah, di mana mean, median, dan modusnya atau mode-nya itu dalam satu titik yang sama ya. Kalau udah paham ini, baru kita bisa lanjut ke chapter selanjutnya. Kenapa? Karena nanti akan nyambung semua sampai belakang. Jadi kalau awalnya belum paham, belakangnya akan sangat susah kerjainnya ya. Kita bisa cari apa? Yaitu nanti probability, confidence interval. Nah, confidence interval ini bisa juga disebut sebagai estimasi. Setelah itu hipotesis, dan yang terakhir adalah analysis of variance ya. Walaupun di analysis of variance ini nggak ada distribusi normal, tapi konsep dari hipotesisnya akan digunakan. Nah, itu adalah keseluruhan konsep dari introstat. Nah, untuk yang pertama probability kita akan mencari peluang dari distribusi normal. Nah, misalkan di sini diketahui data nilai ujian dalam bentuk distribusi normal. Rata-rata nilai ujiannya adalah 70 ya. Dengan standar deviasinya sebesar 10. Nah, garis ke atas ini menggambarkan jumlah orangnya ya. Kalau dari distribusi normal ini berarti bisa kita simpulin bahwa orang dengan nilai 70 itu jumlahnya akan paling banyak ya. Yang nilainya 80 maka akan lebih sedikit, yang 90 akan lebih sedikit lagi kayak gitu. Nah, biasanya yang ditanya apa, yaitu misalkan berapa peluang orang dengan nilai 70 sampai dengan 80, berarti kita harus cari area yang ini kan. Nah, karena ini kurva bentuknya, kita harus cari ini dengan rumus Z-nya, yaitu X min mu per standar deviasi. Kalau udah, baru kita akan cari luasnya atau probability-nya dengan tabel Z. Ya, gitu. Nah, yang kedua kita akan mencari confidence interval atau estimasi ya. Kita akan memperkirakan. Contohnya pertanyaannya kayak gini. Misalkan estimasi rata-rata gaji manajer di Indonesia ya, secara populasinya. Gitu. Nah, data yang kita butuhkan apa aja? Yang pertama yaitu jumlah sampel. Lalu rata-rata sampel atau rata-rata gaji sampelnya. Kemudian ada standar deviasi ya, populasi atau sampel, dan nah nanti ciri-cirinya untuk yang materi confidence interval ini ada confidence levelnya. Bisa 95% atau 90% atau berapapun tergantung diketahui di soal. Cara hitungnya gimana? Yaitu nanti pakai rumus yang ini, yang X bar plus minus Z dikali standar deviasi dibagi akar N. Nah, katakanlah kita udah mencari, dapat hasilnya misalkan X barnya 5 juta plus minus 500 ribu. Nah, berarti confidence intervalnya adalah dalam bentuk range ya, 4,5 juta sampai dengan 5,5 juta. Nah, ini adalah perkiraan kita untuk rata-rata gaji manajer di Indonesia gitu. Di yang ketiga di sini ada yang namanya hipotesis. Nah, misalnya ada seorang penjual mie ya, dia sudah berjualan selama 1 tahun. Nah, rata-rata penjualannya selama 1 tahun tersebut adalah 100 mangkok per hari misalkan, dengan standar deviasinya sebesar 5. Nah, lalu dia membuat sebuah sistem baru di tahun berikutnya, misalkan dari marketing ataupun operationnya. Nah, lalu rata-rata penjualan pada 30 hari di tahun berikutnya itu adalah sebesar 108 per hari. Nah, yang ditanya apa? Yaitu ini biasanya. Apakah rata-rata sistem baru ini secara signifikan lebih tinggi dari yang sebelumnya? Jadi intinya kita akan membandingkan rata-rata yang sistem baru dengan yang lama. Nah, apakah sistem baru ini peningkatannya udah bagus atau belum gitu. Untuk yang keempat, di sini kita punya analysis of variance ya. Nah, misalnya gini. Ada 2 jalur dari rumah menuju ke kampus. Nah, jalur A dan B. Jalur A dan B ini dia mempunyai jarak tempuhnya
dan waktu tempuhnya yang berbeda-beda. Nah, singkat cerita kita bikin eksperimen melalui jalur A dan B, yaitu di sini misalnya. Ini adalah waktu tempuhnya. Ini ada percobaan pertama sampai dengan percobaan ke 5. Nah, untuk setiap kali percobaan kan nggak mungkin waktunya sama semua persis ya. Bisa kadang lebih lambat, kadang juga lebih cepat. Nah, kalau kita lihat di sini di waktu yang jarak tempuh A. Nah, itu paling cepat adalah 5 katakanlah menit ya. Paling cepat 5 menit. Paling lambat dia 15 menit. Nah, dia jaraknya jauh ya, berarti bisa 5 menit. Kalau lagi lambat, misalkan macet, bisa sampai 15 menit. Tapi yang B ini, dia paling kecilnya 8 menit, tapi paling tingginya 10 menit. Gitu. Dia nggak cepet banget, ataupun nggak lambat banget. Nah, artinya apa? Artinya yang A ini dia memiliki kemungkinan ya. Kemungkinan memiliki varians yang lebih besar daripada varians B. Yang akan kita hitung di sini adalah variansnya di analisis of variance ini. Nah, yaitu apa? Varians A versus varian B. Apakah yang A ini lebih besar daripada yang B? Nah, perhitungannya kita masih menggunakan metodenya hipotesis. Jadi, nyambung dari hipotesis ke sini, metodenya ada yang masih kita gunakan yaitu hipotesis. Nah, gitu. Oke, jadi itu dia materi Introstat UAS secara keseluruhan, secara singkat. Ya, supaya kalian ada gambaran apa aja yang harus dipelajarin buat ujian nanti. Nah, di video berikutnya kita akan bahas soal lebih detail lagi. Nah, jangan lupa subscribe atau kalian juga boleh tulis di komen apa aja materi yang mau dibahas atau ada soal yang mau dibahas atau apapun itu. Thank you and see you guys.